wabarakatuh. Hello, welcome back with me. How are you today? I hope everything will be okay. Okay, class. Today's lesson we are going to talk about biography. Well, kalian pernah gak sih baca tentang riwayat hidup seseorang, tentang tokoh-tokoh terkenal, dan tentang kehidupan seseorang, yang mana kita bisa ambil tauladan dari kisah hidup orang tersebut. Nah, teks itu disebut dengan teks biografi. Nah sekarang kita akan bahas tentang biografi teks. Biografi teks masuk ke dalam teks recount. Nah sekarang kita mulai ya. Saya punya ini puzzle. Who I am? Can you guess? Silahkan diterka. I was born on June 1936. I'm the father of technology of Indonesia. Ya, siapakah aku? Yes, you're right. Burhanuddin Yusuf Habibie, the third president of Indonesia. Alright class, and now I would like to explain more details about biography text. Are you ready? Oke, ini adalah penjelasan lebih details tentang biography text. Oke class, I believe you are know the picture. Do you know this man? Yes, you're right. He is B.J. Habibie. And do you know where or when he was born? Nah, apakah kalian tahu kapan dan di mana beliau lahir? Oke, next, have you heard about the greatness of him? Pernah mendengar prestasi gemilang dari beliau? Oke, and the last, I would like to ask you, what is your impressions about him? Nah, apa kesan kalian tentang beliau? Oke, di sana adalah sebuah pertanyaan yang mengantarkan kita untuk menuju ke teks biografi. Teks biografi adalah reality, non-fiction, oke? Well, next. Well, biography text is a detailed information or account of person's life and written by someone else. It is a non-fiction text. Oke, jadi biografi teks adalah kisah hidup seseorang yang ditulis secara nyata oleh seseorang. Nah, ini merupakan bukan teks yang non-fiction ya, bukan seperti naratif, tapi ini fakta atau the real dari sebuah kisah yang diangkat atau ditulis. Oke, nah sekarang kita lanjut ke functions of biography. Fungsi dari teks biografi itu apa sih? Nah, fungsi dari teks biografi yaitu untuk menginformasikan, to inform, to educate, untuk memberikan pelajaran atau to give the lesson ya kepada pembaca, to know a person's story, untuk mengetahui cerita hidup seseorang, about his or her life outside of an accomplishment this person may be known for ya. And the second one, to give lots of information easily, untuk memberikan informasi secara mudah, dan to educate the readers, untuk memberikan pendidikan atau pengetahuan kepada si pembaca tentang seseorang yang diangkat ceritanya. Oke, dari sini Ibu rasa sudah paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Next, kita lanjutkan ke characteristic of biography text. The first one, not written by subject, tidak ditulis dengan subjek, or written in third person, fact-based text about life experience, and the last single subject inspiring people. Okay, next, talk about generic structure. Look at the generic structure. The first one, nah ini adalah struktur kebahasannya ya. Ada tiga. Nah, ada tiga. Yang pertama adalah orientations. Nah, the second one, event, kejadian-kejadian. Next, reorientation. Ya. Apa itu orientation? Giving the readers background information, memberikan si pembaca latar belakang informasi mengenai orang yang akan kita angkat. Mengandung narrates biodata, ya. Full name, place, and date of birth. Biasanya mengandung nama lengkap,
tanggal dan tempat lahir. Kemudian event itu present in chronological order, dihadirkan dalam berurutan dia sequence. Foot of the event experienced by the characters, and explanations of a good story, ya penjelasan tentang cerita terbaiknya. And then problem solving, career processes, ya, proses karirnya dia, dan various events, kejadian-kejadian, pengalaman dalam karakter yang kita angkat tersebut. Oke, is it clear, students? Well, next the last one, reorientation. What is reorientation? Reorientation, a conclusion adalah sebuah kesimpulan or a comment by the writer, atau komen dari si penulis. Telling about the contribution, menceritakan tentang kontribusinya apa seseorang tersebut. Nah, sehingga dia sangat populer. Views of the author of the character. Ya, jadi pemahaman kepada si orang yang kita angkat. Next, language features. Ada 2. Use of the simple past tense, menggunakan simple past tense, the simple form of events that occur in the past. Use the second, memakai kata kerja kedua. Well, and then the second one, temporal sequence or temporal conjunction. Memakai itu dia ya. Nah, kata when di sini sebagai penghubung. Next, here we are. I have a text about B.J. Habibie, biography text. Let's check it out. Yeah, are you ready? We discuss one by one about the generic structure of biography text. Okay, pay attention at the first. Nah, perhatikan paragraf pertama. Are you ready? Well, here we are. Burhanuddin Yusuf Habibie, full name, ada di orientations. Jadi orientation itu meliputi dari full name atau nama lengkap tokoh yang akan kita angkat. Atau di sana dikenal dengan B.J. Habibie, aliasnya juga dimasukkan ya. Kemudian kapan dia lahir, place, kemudian date. Nah, di sana ya. Tanggal 25 Juni 1936. He was third president. Nah, dia presiden ketiga dari Indonesia, ya. Ditulis juga di sana jenjang waktunya 1998. Kemudian orang tuanya siapa? Ibunya, ayahnya, kemudian berasal dari pekerjaan orang tuanya apa, ya, di sana. Oke, nah itulah yang disebut dengan orientations dari teks biography. Orientations, diingat ya, orientation ada di paragraf pertama. Penjelasannya tadi yang sebelumnya dia menjelaskan dari nama lengkap, alias, tempat dan tanggal lahir, orang tuanya siapa. Next, pay attention second paragraph. Oke, nah lihat di sana itu adalah tentang event. Jadi event itu sequence dia dari ayahnya meninggal, kemudian di sana proses kehidupannya dia, proses karirnya dia ada di events atau paragraf kedua. Oke, next kita lanjutkan lagi. He remained in Germany. Kemudian sequence ya, masih berurutan 1962. Kemudian lanjut lagi dari tahun tertua sampai tahun termuda. Di sana bisa dilihat ya sequence-nya, kejadian-kejadian apa saja, proses hidupnya seperti apa, kemudian prestasi-prestasi yang dia dapat seperti apa. Nah, di sana dijelaskan di event when Habibie. Nah, di sana perhatikan. Oke ya. Nah, wage salary, dia mendapatkan gaji besar, force him into part-time work. Kemudian ada di sana juga
retirement. Nah, lanjut lagi dia melanjutkan hidupnya. Habibie did accept. Kemudian di tahun 1974 dipromosikan to vice president sebagai wakil presiden ya di sebuah perusahaan. Oke. Next. Well, nah, next di 1974 Soeharto request. Presiden Soeharto itu meminta B.J. Habibie untuk return to Indonesia as part of Soeharto's drive to develop the country. Nah, itu juga masih dalam bagian events di generic structure. Jadi ingat, generic structure events-nya itu proses ya. Nah, kemudian the last paragraph, pay attention to the last paragraph since. Next, ini disebut dengan reorientations, kesimpulan dari sudut pandang si pembaca. Since relinquishing of the presidency, Habibie has spent more time in Germany. Jadi kesimpulan ya, dan in Indonesia, lebih banyak menghabiskan waktunya di Jerman daripada di Indonesia. Oke, berdasarkan teks tadi kita bisa analisa bahwa kata yang dipakai dalam teks biografi adalah past tense ya, atau bentuk masa lampau, menceritakan kembali, recount kan. Oke, lihat. Burhanuddin Yusuf Habibie, known as B.J. Habibie, was born on 25 June 1936. Burhanuddin Yusuf Habibie, known as B.J. Habibie, adalah sebuah subjeknya. Kemudian was adalah bentuk to be past tense-nya. And then born adalah kata kerja ketiga. That's right. Oke. And on 25 June 1936 adalah adverb of time, keterangan waktu. Dari sini apakah kalian sudah paham? Oke, jadi terdiri dari subjek. Burhanuddin Yusuf Habibie, known as B.J. Habibie, adalah subjek di satu kesatuan. Kemudian ada was-nya, to be, kata kerja ketiga, menggunakan passive form dalam bentuk pasif dia. And then he was the third president of Republik Indonesia. Durationnya 1998. Jadi dia presiden ketiga Indonesia. Negara Indonesia itu adalah bentuk pasif. Oke. Coba kita lihat patternnya atau rumusnya. Subjek ditambah to be, kemudian the Republic of Indonesia adalah noun-nya. Oke. Jadi itu adalah bentuk dari passive form. He was the third president of Republik Indonesia. Ya, ditambah dengan waktunya ya. Oke. Nah, nominal sentence. Memakai nominal sentence kenapa? Karena kalimatnya berbentuk bilangan. Itu ada tahunnya atau periodnya ya. Is it clear? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, sekarang lihat bagian 3. His parents met while studying in Bogor. His parents adalah subjeknya. Oke, and then meet adalah bentuk kata kerja kedua. While studying in Bogor adalah bentuk adverb atau keterangan. Oke. Kita masih bisa lanjutkan ya. Nah, subjek, kata kerja kedua, adverb. Oke, itu disebut dengan verbal sentence. Oke. Is it clear?
Nah, sekarang tugas kalian membuat biografi teks tentang tokoh yang ada di video. Ini tokoh sangat famous sekali, siapa dia? Oke, Ibu tunggu hasilnya. Silahkan dikirim melalui link Google Form yang sudah Ibu sediakan. Semangat! Thank you and see you next meetings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.